Kemudian ada statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengingatkan kepada kita. Ini masih di halaman 7, saya reviewkan aja. Beliau mengatakan ini tentang orang yang Allah bukakan. Misalnya Bapak Ibu sudah punya pekerjaan, sudah punya pendapatan. Maka harus tahu di pendapatan kita itu bukan hanya untuk kita sendiri. Tapi juga kita berbagi kepada orang-orang. Ada yang Allah wajibkan, ada yang Allah sunnahkan. Kata beliau, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Cek mana kerabat-kerabat kita yang butuh bantuan, kasih, berbagi walaupun sedikit. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Kalau dulu kita cuma hidangkan segelas teh sama satu potong kue, sekarang mungkin kita bisa berikan makanan lengkap karena memang uang kita sudah bertambah. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan. Ibnu Sabil maksudnya orang terputus jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak ada orang datang dari Surabaya ke Jakarta, dirampok di terminal atau di stasiun, lalu dia butuh uang untuk kembali ke kotanya misalnya. Ini contoh. Kemudian orang-orang fakir miskin, para mujahidin. Jadi ini semua yang harusnya dia tahu, ada hak-hak mereka yang kita berbagi dari harta atau income kita. Kemudian beliau mengatakan, makanya Nabi SAW bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuqi fat'ukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan dan khawatir untuk bersedekah di jalan Allah, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Justru itu bentuk investasi kita. Dan kalau investasi kepada Allah dipastikan akan diberikan berlipat-lipat ganda. Karena Allah tidak pernah memberikan angka 1 dengan 1 juga balasannya. Minimal 10 kali lipat. Sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang mengerjakan satu amal soleh saja, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam sebuah riwayat Bukhari, amal-amal soleh itu bahkan bisa berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung daripada keikhlasan kita. Oleh karena itu, yang kita keluarkan, harusnya kita fahami investasi kepada Allah. Dan investasi kepada Allah tidak akan mendatangkan justru kecuali berlipat ganda, ya, dikembalikannya rezeki tersebut kepada kita. Ini persepsi penting sekali. Yang kedua, dalam bersedekah kita harus memberikan yang terbaik. Jangan justru hal-hal yang kurang baik atau sisa-sisa kemudian kita menganggap kita sudah bersedekah yang maksimal. Makanya kita pernah bacakan di sini teman-teman sekalian, dan saya mengajak selalu ulangi ya. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Nah, di antara potongan-potongan ayat dari 261 sampai 274 itu Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dari thayyibat, yang baik-baik, makanan baik, baju yang masih baru atau bagus, ya, kendaraan, apa saja. Dan tidak usah lihat siapa yang menerima, tapi kita melihat kepada siapa kita sedang bermuamalah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu pada saat Nabi sedang berkunjung ke rumah Bilal, kemudian Bilal mengeluarkan kurma yang sangat ranum, bagus sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa ini Bilal? Kata Bilal, saya simpan ya Rasulullah. Dalam 2 riwayat, riwayat pertama, saya kalau ingin saya makan, karena ini kualitasnya bagus. Kemudian riwayat yang lain, saya simpan buat Anda datang. Jadi kapan Anda datang, saya hidangkan makanan khusus ini. Maka kata Nabi SAW, hai Bilal, sedekahkan. Jangan pernah kamu tahan dan jangan pernah khawatir kemiskinan dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahkan hari ini. Besok urusan besok. Yang penting kita ikuti dengan keyakinan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita balasannya. Jadi berikan yang terbaik. Tanpa harus melihat siapa yang menerimanya, tapi bagaimana keikhlasan dan ketulusan kita dalam memberi. Yang ketiga, puncak daripada sedekah dan pintu kedermawanan justru kalau Bapak Ibu tidak menolak siapapun yang minta bantuan ataupun sedekah dari kita. Makanya salah satu sifat yang paling baik dari Nabi SAW adalah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau.
Pasti beliau kasih. Dalam satu riwayat pernah Nabi SAW diberikan banyak sekali hasil panen kurma, berkeranjang-keranjang dan sangat ranum, baru dipetik. Kurma itu sangat bagus kualitasnya. Baru saja beliau menerima sumbangan atau pemberian hadiah tersebut, maka tiba-tiba datang beberapa orang yang minta bantuan. Dan Nabi SAW tidak memberikan sekilo 2 kilo, sekeranjang semuanya. Sekeranjang itu mungkin bisa di atas 10 kilo atau 15 kilo dikasih. Dibagiin sampai habis. Beliau sendiri belum menyicipi satu buah kurma pun. Maka pada saat sudah selesai dibagi semua, ternyata masih ada satu orang yang datang dan mengulurkan tangan minta kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW terlihat dari raut wajah beliau sedih karena masih ada orang yang minta tapi belum bisa dikasih. Maka Umar bin Khattab selaku mertua beliau dan sahabat beliau di sebelah Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Maksudnya tadi kan Anda sudah bantu semua orang-orang ini, bahkan tidak perhitungan, dikasih perkeranjang-keranjang kurma, banyak sekali. Maka Nabi SAW diam saja, tidak menanggapi Umar. Tapi di sebelah Umar ada Ali, radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW dan anak mantu Nabi SAW. Maka Ali mengorek kantongnya menemukan ada 3 dirham uang. Lalu beliau menyerahkan kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, letakkanlah di mana Anda inginkan. Maksudnya silakan Anda kasih siapapun yang Anda mau. Maka tiba-tiba wajah Nabi SAW senyum dan beliau mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Jadi beliau malah sedih kalau tidak bisa memberikan kepada orang lain. Kalau kita kan kadang-kadang sedih kalau kedatangan terus orang yang minta. Padahal sebenarnya teman-teman, adanya rutin orang yang datang minta kepada kita, itu adalah sebuah pintu sedekah. Jadi kita tidak perlu mencari orang lain kalau sudah ada depan mata. Dan kita memberikan orang yang sama dengan orang lain, apa bedanya? Sama saja, intinya kita sedang bersedekah. Nah ini poin yang penting juga untuk ditanamkan dalam diri kita. Ingat, surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Saya ingin mengingatkan kembali teman-teman sekalian di buku kita ini, karena kita sudah masuk di pahala sedekah dan buahnya dari halaman 9 sampai di halaman 18, itu 5 poin sudah kita bahas ya. Namun sebelumnya ada di halaman 6 sampai halaman 7, saya ingin mengingatkan kembali, bisa dilihat di halaman 7-nya, Al-Fudail bin Iyad di paragraf yang kedua ya. Tentu saya tidak baca semua karena ini sudah pernah kita baca, tapi saya ingatkan kembali. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau di kacamata seorang muslim, kalau ada orang yang kita kasih makanan, pakaian, uang, apa saja, sebenarnya secara kasat mata mereka sedang menerima. Misalnya kita kasih 1 juta rupiah, dia terima uang 1 juta, tapi uang itu akan dipakai sama dia habis. Tetapi dalam teori agama, kita tidak kehabisan uang yang 1 juta itu. Justru itu dengan dia terima sedekah kita, maka dia akan membawa ketimbangan amal kita. Tanpa diupah. Kenapa dikatakan tanpa diupah? Karena uang yang dia ambil dipakai untuk kebutuhan dia dan habis. Tetapi nilai 1 juta itu akan dibawa ketimbangan amal pada hari kiamat nanti dan tidak akan dicatat 1 juta saja. Tapi bisa 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Kemudian ada statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengingatkan kepada kita. Ini masih di halaman 7, saya reviewkan aja. Beliau mengatakan ini tentang orang yang Allah bukakan. Misalnya Bapak Ibu sudah punya pekerjaan, sudah punya pendapatan, maka harus tahu di pendapatan kita itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga kita berbagi kepada orang-orang. Ada yang Allah wajibkan, ada yang Allah sunnahkan. Kata beliau, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Cek mana kerabat-kerabat kita yang butuh bantuan, kasih, berbagi walaupun sedikit. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Kalau dulu kita cuma hidangkan segelas teh sama 1 potong kue, sekarang mungkin kita bisa berikan makanan lengkap karena memang uang kita sudah bertambah. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan,
Ibnu Sabil maksudnya orang terputus jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak ada orang datang dari Surabaya ke Jakarta dirampok di terminal atau di stasiun lalu dia butuh uang untuk kembali ke kotanya misalnya. Ini contoh. Kemudian orang-orang fakir miskin, para mujahidin. Jadi ini semua yang harusnya dia tahu ada hak-hak mereka yang kita berbagi dari harta atau income kita. Kemudian beliau mengatakan dan di poin lain, di sisi lain dia harusnya sabar atas musibah yang menimpa hartanya. Ada orang utang tidak bayar, kita investasi ditipu, itu bisa terjadi. Itu ujian terhadap harta tersebut. Karena dengan perkara-perkara itulah dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Yang terakhir saya reviewkan lagi, yaitu dari perkataan-perkataan salah, perkataan Abu Hatim rahimahullah. Di akhir paragraf di halaman 7, bakhil itu, pelit adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia, maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Ya, di situ ada tambahan di bawahnya, apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir seraya meminta sedekah kepadanya, saya ulangi, apabila orang-orang soleh sebelum kita dulu, kalau kedatangan seorang fakir dan minta sedekah kepadanya, maka dia berkata, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rob kami. Jadi memang mereka menganggap sedekah itu sebuah investasi yang sangat besar. Bukan justru untuk dihindari, tapi bagaimana dia jadikan itu sebagai sebuah program hidupnya. Tidak ada hari tanpa sedekah. Kita sudah jelaskan 5 poin teman-teman, manifestasi atau apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau sedekah. Di halaman 9, sedekah adalah pensucian dan pembersihan, maksudnya dari dosa-dosa dan juga penyakit-penyakit hati. Makin sering kita sedekah, makin bersih hati kita. Karena kita mau berbagi dengan orang lain. Berarti sifat pelit sudah tidak ada, ya. Kemudian juga kita orang yang rutin bersedekah itu dipastikan sangat jauh dengan bab pencurian, manipulasi data, karena dia dasarnya suka memberi. Untuk apa dia ambil yang bukan haknya? Maka itu akan ada lahir dari manifestasi sedekah itu. Yang kedua, sedekah itu sendiri bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya, maksudnya ibadah. Jadi akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain memang apa yang Bapak Ibu sedekahkan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ulangi lagi ini, saya cuma bacakan poin-poin dasarnya karena sudah kita bahas. Poin ketiga yang didapatkan manifestasi dari sedekah, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Nanti di mahsyar pada saat kita dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, dan itu pasti terjadi. Karena rukun iman kita yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Satu paket di dalam itu, prosesi kematian, ruh kita dicabut, masuknya di alam barzah di kuburan, menjadi taman dari taman surga kalau dia orang beriman, atau lubang dari lubang neraka kalau dia orang kafir, munafik, musyrik. Kemudian akan ada kebangkitan di mahsyar, ditimbangan amal, ditimbang amal baik, amal buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti akan diperlihatkan dan diberikan hukumannya. Lalu kemudian surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Nah, di sini kita perlu tahu di hari kiamat nanti di mahsyar itu akan ada orang-orang yang pada saat nunggu antrian di timbangan amal, mereka akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri karena banyaknya dosa. Nah, salah satu pelindung yang bisa melindungi kita di akhirat nanti di mahsyar adalah sedekah. Ini sudah kita jelaskan dalilnya, bisa dibaca di halaman 12 sampai halaman 14. Kemudian yang keempat, kita juga sudah bahas pada pertemuan yang lalu, saya cuma ingatkan poinnya, sedekah itu dapat menghindarkan kita dari musibah dan menjauhkan kita dari kematian yang buruk. Itu bisa dilihat dalam riwayat Ibnu Abi Ja'ad di paragraf yang kedua di halaman 15 ya. Beliau mengatakan sesungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Lalu kemudian penulis mengangkat dalil
tentang orang akan jauh dari keburukan, di antaranya musibah-musibah yang datang bisa menyusahkan dia atau kematian yang buruk. Diangkatlah hadis Nabi SAW, inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u an mitati su'. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb, karena kita buat dosa Tuhan marah. Ya, tapi bisa diredam dengan bersedekah dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir kita jelaskan poin kelima pada pertemuan yang lalu, sedekah adalah tanda dan bukti dari iman yang benar. Maksudnya orang kalau mau bersedekah, mau berbagi pada orang lain, berarti itu bisa dinilai orang ini sudah beriman atau belum beriman. Karena Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu burhan. Bisa dilihat di halaman 17 di paragraf terakhir, sedekah itu bukti nyata. Maksudnya tentang keimanan seseorang. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada kesempatan siang ini. Semoga Allah berkahi dan Allah ikhlaskan niat. Poin ke-6 dan beberapa poin yang Allah mudahkan ke depan. Yang ke-6 yang Bapak Ibu bisa dapatkan sebagai manifestasi atau yang kita dapatkan dari sedekah yang kita keluarkan adalah sedekah itu sebagai tebusan bagi seseorang dari belenggunya. Ini disebutkan di halaman 18. Nanti akan kita jelaskan ya. Saya bacakan dulu. Belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Jadi maksudnya kalau dia bersedekah justru itu sangat cepat untuk membersihkan dosa-dosanya yang bisa mendatangkan konsekuensi hukuman. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat kita. Maksudnya rezeki tertahan, penyakit belum sembuh, permasalahan belum terpecahkan karena dosanya tidak berhenti dikerjakan. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskannya dari belenggu tersebut. Selain tobat, selain istighfar, ada cara yang efektif sekali yaitu rutin bersedekah. Dan di antara sebab-sebab yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang mengabarkan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya ini sepupunya Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi Nabi Yahya sama Nabi Isa sezaman dan satu lokasi dakwah yaitu Palestina, dan tinggalnya juga di sekitar Baitul Maqdis. Semoga Allah berikan kemerdekaan buat mereka insyaallah. Nah, hadis ini Nabi Yahya pernah mengingatkan kaumnya tentang pentingnya sedekah, dan Nabi Muhammad SAW menukil kepada kita supaya kita ambil sebagai pelajaran. Kata Nabi Yahya alaihissalam, wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu aw thaqu yadahu ila unuqihi wa qaddamu liyadribu unuqah faqala ana afdihi minkum bil qalili wal katsir fafadha nafsahu minhum. Saya meminta kepada kalian untuk bersedekah, atau saya perintahkan kalian untuk rutin bersedekah. Karena yang orang rutin bersedekah itu adalah seperti orang yang ditawan oleh musuh dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya, lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya tebus perkara ini dari kalian dengan hartaku yang sedikit dan banyak, hingga akhirnya ia menebus dirinya dari mereka. Jadi maksudnya dosa apapun Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan, kecil ataupun besar, berarti sama kalau di alam manusia pelanggaran. Anda yang kerja misalnya di rumah sakit ini, apapun pelanggaran Anda lakukan berarti Anda tahu dan harus menyadari ada konsekuensi hukuman dari pelanggaran tersebut. Ya. Cuma bedanya alam manusia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ghafur, Maha Pengampun, Ghaffar, yang suka sekali memaafkan hambanya yang memohon maaf walaupun berulang-ulang. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terlepas dari dosa-dosa itu selain taubat dan istighfar dengan bersedekah. Rutinnya kita bersedekah menyelamatkan kita dari siksa Allah, ibaratnya seperti orang yang ditangkap oleh musuh, dibelenggu tangannya ke lehernya, diikat dan akan dipenggal. Tapi dia berhasil lolos dari orang-orang yang akan memenggal dia karena dia bersedekah. Dia menebus dirinya dengan harta-harta tersebut. Nah, sedekah yang kita keluarkan ibaratnya kita punya cadangan seperti ini. Yang kalau ada dosa yang kita lakukan kemudian itu akan mendatangkan hukuman, sedekah itu bisa menepis hukuman tersebut. Jadi tolong teman-teman sekalian, kalau kami sampaikan seperti ini jangan difahami timbal baliknya ya.
Jangan Anda bilang, oh Ustadz bilang kita buat dosa, dosa itu bisa dimaafkan dengan sedekah. Udah saya buat dosa aja terus, nanti saya tepis dengan sedekah. Pertanyaannya adalah, apakah setelah buat dosa Bapak Ibu sempat sedekah? Mungkin pada saat lagi melakukan dosa itu meninggal. Belum tentu ya. Tapi fahami secara positif. Artinya rutinitas kita bersedekah, kalau ada dosa yang bisa mendatangkan hukuman, bisa dibatalkan hukuman tersebut karena sedekah kita. Kalau kita nggak ada dosa, maka dicatat sebagai tambahan pahala buat kita. Di sini kata penulis, sungguhnya Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah seperti tawanan, lalu sedekah hadir untuk membebaskannya dari tawanan. Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama, berkata, menjelaskan tentang hadis tersebut, hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya, bukti keimanan adalah keberadaannya, dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun dari seorang yang jahat, atau dari seorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir. Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun tidak. Maksudnya kasus sedekah ini bisa menepis dari ujian, itu juga termasuk terjadi pada orang-orang kafir. Walaupun mereka kalau meninggal dalam keadaan kafir tidak bisa selamat dari neraka, tapi selama di dunia, kalau dia dermawan, maka akan memudahkan dia keluar dari banyak permasalahan-permasalahan hidupnya. Makanya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau aku melihat ada doa-doaku belum diterima oleh Allah, belum aku terima hasilnya dari doa itu, atau ada perkaraku belum terpecahkan, maka aku sengaja keluar mencari sumber-sumber sedekah, lalu aku bersedekah kayak orang miskin ya, diberikan, dibantu, atau orang yang membutuhkan, berharap agar dengan sedekah itu Allah berikan jalan keluarnya. Jadi seperti itu mereka memahami sedekah tadi. Poin ketujuh yang Bapak Ibu bisa dapatkan sebagai manifestasi daripada sedekah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti kepada yang memberi sedekah. Jaminan apapun yang Bapak Ibu keluarkan di jalan Allah, demi Allah pasti diganti. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jangan Bapak Ibu patok balasan dan ganti dari Allah harus yang sama. Misalnya kita kasih makan kepada orang, kita juga dikasih makan. Kita kasih baju orang, kita juga dikasih baju. Kita kasih duit, kita juga akan dikasih duit. Enggak. Tapi kita masuk kepada hal yang lebih besar. Allah akan datangkan rezeki untuk kita. Dan rezeki ini mencakup semua yang dibutuhkan untuk roda kehidupan kita. Misalnya berfungsinya anggota tubuh kita dengan maksimal. Mungkin dengan Bapak Ibu memberikan sepotong roti kepada seorang yang miskin, Allah berikan Bapak Ibu kesehatan 1 tahun. Mungkin dengan sedekah di kotak amal masjid 10.000 rupiah, Allah berikan Anda keturunan, Allah berikan Anda kebahagiaan, tidak cekcok sama pasangan hidupnya beberapa waktu ya. Misal itu contohnya. Jadi dia bisa mendatangkan banyak sekali manfaat-manfaat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan itu kekal dari 1400 tahun yang lalu sampai nanti menjelang hari kiamat, kalau semua yang disedekahkan di jalan Allah pasti diganti. Dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, ada di halaman 20 ya. Allah berfirman, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yakdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahi atau keluarkan di jalan Allah, sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Maksudnya makna penutupan ayat ini, tidak usah khawatir. Jangan bilang, oh saya sekarang berikan orang ini bantuan 1 juta, atau saya berikan makanan kesukaan saya, atau baju kesukaan saya, nanti saya dapat gantinya sama enggak sih? Enggak, tidak usah khawatir. Allah akan berikan lebih daripada itu, yang di luar daripada jangkauan dan pikiran kita. Makanya Allah bilang,
dan ketahuilah dia sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi bukan balasan dari orang yang kita bantu, tapi langsung dari pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, ini adalah sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pemberi sedekah dan pemberi nafkah, bahwa Allah akan menggantinya untuk mereka. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan dan yakin di akhir bulan akan terima gajinya, sementara pemilik perusahaan tersebut atau pimpinan perusahaan itu manusia biasa, dia bisa curang. Anda begitu yakin akan terima gaji, hanya karena dianggap dia orang baik atau dia jujur. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita masih ragu dengan janji Allah? Padahal Allah mengatakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapakah yang lebih jujur dalam perkataan daripada Allah? Dan Allah juga mengatakan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janji-janjinya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah dan maha tinggi telah berfirman, Ya bna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, ya, keluarkan sedekah, jangan ragu, berikan yang terbaik, tepis semua bisikan syaitan yang membuat kita ragu untuk bersedekah. Niscaya kata Allah, aku akan memberi rezeki kepada kalian. Keluarkan, aku akan kasih. Jadi ini yang sering saya ulangi dari awal kita bedah buku ini. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, sementara Islam mengatakan sedekah, keluarkan pangkal kaya. Ini tidak akan pernah ketemu. Karena kalau kapitalis nabung, tidak mungkin mereka sedekah. Bahkan mereka pelit. Tapi Islam mengatakan tidak, justru berikan. Maka kau akan mendapatkan gantinya. Juga dalam hadis, tentu hadis yang tadi saya bacakan itu, wahai anak Adam berinfaklah kata Allah, aku akan memberi rezeki kalian. Itu ada footnote nomor 1 di bawah. Kalau dilihat di halaman 20 ada tulisan kecil HR, itu ringkasan dari hadis riwayat. HR itu hadis riwayat. Muslim nomor 993. Lalu penulis mengangkat hadis yang lain yang berbunyi dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari, kata bagi Nabi SAW, kayak hari ini kita lewat, ya, di mana seorang hamba memasuki paginya, melainkan pasti akan turun 2 malaikat. Salah seorang dari malaikat itu berkata, Ya Allah, berilah ganti dalam kurung rezeki kepada orang yang berinfak. Kemudian yang lain berkata, Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Ada footnote nomor 1 juga di situ, di bawah kecil tulisannya HR hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1442 dan riwayat Muslim nomor 1010. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita, bukan hanya Allah janjikan kalau Allah akan ganti seperti dalam surah Saba tadi, surah nomor 34 ayat 39, tetapi juga Allah pastikan ditambah dan menguatkan dengan Allah turunkan khusus malaikat 2 orang. Yang satu setiap hari mendoakan siapapun yang berinfak agar diganti rezeki yang melimpah. Yang satu mengatakan atau mendoakan kebinasaan bagi orang yang pelit, tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ya. Dan ini berlaku sepanjang hari ya. Berlaku Anda berinfak di pagi hari kah, di siang hari kah, di sore hari kah. Doa malaikat ini berlaku pada orang yang berinfak seharian penuh. Besok Allah turunkan malaikat berdoa lagi. Siapa yang berinfak besok seharian penuh juga malaikat mendoakan kelapangan rezeki bagi yang sedekah dan kebinasaan bagi orang yang pelit. Nah, jadi hati-hati, pelit itu bagian daripada dosa besar. Jadi bagaimana kita menepis bisikan syaitan itu dengan menanamkan keyakinan dalam hati kita kalau Allah yang perintahkan, Raja dan pencipta dan pemilik alam semesta ini yang maha kaya, tidak akan pernah habis ya kemahakayaannya ya, atau kepemilikannya, itu yang telah memerintahkan kita untuk sedekah, maka enggak usah khawatir.
Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, seraya menanggapi hadis di atas, para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Maksudnya, sudah kita bahas tadi panjang lebar tentang keutamaan sedekah, tapi ingat ada batasannya. Sedekah yang kita keluarkan untuk kebaikan. Jadi tidak masuk dalam masalah ini kalau misalnya ada orang traktir temannya untuk berzina. Dia sama-sama ke hotel, dia bilang sama temannya, saya bayarin buat kamu. Kamar hotelnya, naudzubillah pelacurnya, ini bukan infak yang dimasukkan. Harus infak itu pada ketaatan. Untuk masjid, rumah anak yatim, bantu keluarga susah, bayarin utang orang, bayarin listriknya masjid, atau apalah yang baik-baik. Nah itu saja yang masuk dalam bahasan ini tentunya. Ada satu statement yang menarik dari Ibnu Hajar rahimahullah. Lihat paragraf setelahnya di halaman 21. Tentang pernyataan Nabi SAW, doa malaikat, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Kan tadi dua malaikat, yang satu doain supaya lapangkan rezeki dan gantikan orang yang berinfak, yang satu mengatakan binasakan orang yang pelit. Ibnu Hajar mengatakan, yang dimaksud dengan doa malaikat ini, binasakanlah orang yang pelit, adalah berdoa untuk kehancuran mengandung dua makna. Makna hancurnya harta itu sendiri yang dimiliki oleh orang pelit, dan hancurnya jiwa orang tersebut. Rusak jiwanya. Kalau orang suka pelit, rusak jiwanya. Kita akan temukan hilang cahaya keimanan dari wajahnya, ya, hatinya jadi keras karena selalu pelit. Dan umumnya orang yang pelit itu emosional. Tapi kalau orang yang dermawan itu tidak emosi. Karena dasarnya hatinya sudah bersih, suka memberi. Dia mau marah kenapa? Orang marah itu biasanya justru orang karena terbiasa dengan pelit. Maka dia selalu merasa harus saya yang mendapatkan, orang lain tidak. Harus orang lain minta maaf, saya nggak perlu minta maaf. Itu semua dimulai dari sifat pelit. Maka menyebar kemana-mana. Ingat, perbuatan baik Bapak Ibu sekalian punya saudara-saudara dari kebaikan. Bapak Ibu jujur, akan datang itu amanah, akan datang tanggung jawab, itu sepupunya semuanya. Dan kalau orang terbiasa membuka pintu bohong, akan datang khianat, akan datang ingkar janji, itu sudah satu paket. Anda biasa bergaul dan bergerak di masjid, sholat di masjid, ikut majelis ta'lim, pasti lingkungan Anda orang-orang seperti itu juga. Kalau kita ke diskotik, ke bar, judi, maka lingkungan kita juga seperti itu. Ini ke surga, ini ke neraka. Itu sudah jelas. Maka kalau kita buka pintu kedermawanan ini, akan terbuka banyak pintu kebaikan yang lain. Ya, tadi saya bilang kalau kita jujur akan keluar amanah, akan keluar tanggung jawab, ya, akan keluar kedermawanan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kata penulis, malaikat tersebut berdoa agar orang yang kikir ditimpa keburukan dengan kebinasaan dirinya. Na'udzubillah, kata beliau. Dan betapa banyak di antara kita yang menjerumuskan dirinya ke dalam mara bahaya bagi tubuh dan jiwanya. Hal ini terkadang disebabkan oleh kebakhilan dirinya dan ketidakmauan dirinya untuk bersedekah. Ketahuilah bahwa doa malaikat itu tidaklah akan, ya, berlaku begitu saja, maka hati-hatilah. Berlalu begitu saja, maka berhati-hatilah. Maksudnya kalau hari ini kita lolos, kita sedekah, jangan sampai besok syaitan bisikin lalu muncul sifat pelit kita besok. Berarti kemarin kita lolos dari doa malaikat kehancuran, besok kita bisa kena kalau kita pelit. Maka kedermawanan itu harus dipupuk seterusnya sampai kita meninggal. Jadikan itu sebagai kecintaan. Subhanallah, orang yang dermawan itu suka memberi, pasti mukanya suka senyum. Pasti juga dia tidak mudah emosional, tadi saya bilang. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain. Dan akan mendatangkan sifat-sifat lain, jujur, tanggung jawab, amanah dan seterusnya. Ya, orang yang pelit itu pasti akan berpengaruh pada lisannya yang kasar, memarah-marahin orang. Ya, kemudian lahir sifat-sifat yang lain, mulai bohong. Saya nggak punya uang kok, padahal dia punya uang. Ya, dia bohong hanya karena pelitnya. Kalau dia dermawan, tidak mungkin dia bohong, dia akan kasih. Bahkan kaum salafus saleh sangat gembira dengan orang yang datang kalau minta bantuan. Tadi sudah saya sebutkan. Sebagian salaf itu tadi di halaman berapa? 8 atau 9 tadi saya bacakan. Mereka kalau kedatangan orang yang minta sedekah, mereka bilang selamat datang sambil senyum. Orang-orang yang akan membawa amal-amal kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun.
Tinggal 2 poin manifestasi yang dituliskan oleh penulis apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau kita bersedekah. Yang ke-8, pahala sedekah tidaklah terputus di saat itu saja ya, dari pemberinya, tapi akan berlanjut ya setelah kematian. Kata penulis, ketika kehidupan seorang manusia telah habis di dunia ini dan ajal menghampirinya, batas waktu umurnya sudah ditentukan, sudah sampai, lalu dia pergi menghadap Tuhannya sebagai seorang mayit dikubur di kuburan untuk diperhitungkan segala perbuatan yang telah dia lakukan. Di saat itulah seseorang manusia sangat membutuhkan amalan-amalan soleh yang menyelamatkannya dari siksaan Allah Azza wa Jal. Dan di antara amal-amal soleh tersebut yang tidak terputus pahalanya dari seseorang mayit setelah kematiannya adalah sedekah. Kan kita misal contoh Bapak Ibu sekalian, kalau solat itu hanya kita yang boleh kerjakan. Tidak ada solat bisa diwakilkan, ya enggak? Sekarang kita selama hidup kita solat, ya kita beruntung. Tahu ketika meninggal, nggak ada ceritanya anak kita solat buat kita. Misalnya dia solat duhur, lalu dia tambah lagi duhur 1 buat orang tua sudah meninggal. Nggak ada dalam syariat Allah itu. Ya, begitu juga dengan puasanya. Kecuali mayit itu punya utang puasa Ramadan, dia harusnya membayar tapi meninggal sebelum dia membayarnya, itu walinya membayar. Tapi utang yang seperti itu, selebihnya tahun-tahun ke depan sudah tidak punya utang, nggak ada lagi ahli warisnya bisa puasakan buat dia, misal contoh. Tapi ada beberapa jenis ibadah yang bisa tetap berjalan bagi si mayit. Ya. Seperti misalnya sedekah. Ada yang di sini kita bagi 2 ya. Ada yang bisa dia dapat pahala dari perbuatan orang lain, seperti haji dan umroh. Kalau kita sudah meninggal, lalu ada ahli waris kita membadalkan haji dan umroh. Mereka kerjakan haji umroh buat kita. Sampai. Tapi ini paling sekali 2 kali ahli waris kita kerjakan. Ya. Dan harus dia yang mengerjakannya. Maksudnya dia yang bersedekah dengan uang atau dia yang langsung mengeksekusinya. Tapi ada yang tidak butuh orang lain. Itulah sedekah. Kalau sedekah yang Bapak Ibu keluarkan, apalagi sedekahnya jariyah. Maksudnya selalu berfungsi kayak wakaf tanah, pembangunan masjid, rumah anak yatim, jalanan, sumur yang terus berfungsi. Maka ini tidak ada pun orang yang membantu kita setelah kita meninggal, pahalanya tetap berjalan. Ini dalam bab sedekah. Ya. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada kotak amal di pinggir jalan, ada renovasi masjid, jangan lewat begitu saja. Segera berikan, karena itu sedekah jariyah. Uang itu digabungin sama uang-uang lain, walaupun Bapak Ibu cuma nyumbang 1.000, 2.000 rupiah saja, diberikan, digabungkan, diberikan semen, direnovasi dalam masjid tersebut atau dibangun, Anda akan dapat pahalanya. Sampai kata Nabi SAW, siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar sarang burung untuk bertelur kecil, ya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah, sedekah ini salah satu pintu yang luar biasa. Setelah kita meninggal, walaupun ahli waris kita tidak bersedekah buat kita atau tidak mengerjakan amal lagi buat kita, sedekah yang sudah kita lakukan semasa hidup, terutama di wakaf-wakaf ya atau suatu fasilitas yang dipakai terus-menerus, maka itu akan menjadi sedekah jariyah yang berjalan terus. Tidak asing lagi hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min 3, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala pahala amal perbuatannya. Maksudnya yang bisa dia kerjakan. Karena dia sudah mati, dia nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi baca Quran. Kata Nabi SAW, kecuali 3 sumber. 3 sumber ini pasti mengalir terus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jariyah artinya yang berjalan terus, dipakai terus. Ya tadi saya bilang pembangunan masjid, rumah anak yatim, jalanan, sumur yang digali dipakai dan seterusnya. Percetakan buku yang dibagi, ya, atau Anda menulis karya ilmiah yang terus dibaca setelah Anda meninggal. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Puncaknya ilmu agama. Itulah manfaatnya Bapak Ibu belajar ilmu agama, setelah faham, praktekkan dalam hidup kita, kemudian tulis, tuangkan dalam bentuk tulisan biar disebarluaskan. Itu ilmu bermanfaat. Orang akan pelajari dan orang amalkan, maka selama itu diamalkan akan menjadi pahala buat kita. Ya termasuk penulis sekarang ini. Berapa orang yang hadir kita di sini? Ratusan, Masya Allah orang yang hadir.
Sekarang kita baca buku ini. Orang yang tulis buku ini lagi ada di Saudi sekarang. Mungkin beliau tidak tahu kalau kita bedah bukunya. Tapi sementara dia di sana mungkin dia lagi tidur, dia lagi jalan sama keluarganya, ilmunya berjalan. Kalau Bapak Ibu praktekin ini, saya dapat pahalanya, orang yang punya buku ini dapat pahalanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Itu puncaknya ilmu agama. Tapi juga masuk di dalamnya ilmu-ilmu duniawi. Ya, teman-teman dokter, mengembangkan tentang kesehatan, apa sajalah ya. Banyak saya lihat teman-teman arsitek, mereka karena ingin dapat pahala, khusus untuk gambar masjid, gambar pesantren, mereka free kan. Itu mereka mau dapat pahala, misal contoh. Nah itu kan bermanfaat. Ibu-ibu misalnya, pintar masak, masakannya enak, lalu dituangkan dalam bentuk resep, dibagikan sebagai ilmu bermanfaat, dibuat buku, dibagi-bagi cuma-cuma. Semua itu ilmu bermanfaat yang akan diraih setelah orang meninggal. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah ini poin juga tidak kalah penting harus diperhatikan. Bagaimana supaya anak kita soleh dan soleha? Tidak ada jawabannya kecuali mereka harus belajar agama. Baru bisa jadi soleh dan soleha. Kalau dari kecil kita nggak pernah suruh mereka belajar baca Al-Quran, tidak pernah hafalkan ayat Al-Quran, tidak ajarin sholat, tidak ajarin sunnah-sunnah Nabi kayak makan tangan kanan, ya jangan makan dan minum dengan tangan kiri, sebagaimana Nabi SAW melarang. Kemudian juga ke masjid sholat bagi anak laki-laki, perempuan tutup aurat, misalnya dengan jilbab. Tutup laki-laki juga tutup aurat, tapi perempuan yang lebih banyak bagian tubuh yang ditutup misalnya. Dari kecil dibiasakan, maka itu baru bisa membentuk anak soleh. Kalau sholat aja nggak pernah diajarin, belajar agama tidak dianggap sebagai skala prioritas, ya. Bahkan seringkali di Indonesia ada sebagian orang, tidak semua, menganggap pesantren itu hanya tempat buangan anak-anak nakal saja. Buktinya kalau anak nakal, orang tuanya bilang, nanti ayah atau ibu pesantrenin kamu ya. Kesannya pesantren itu hanya untuk orang yang nakal. Salahin. Saya pernah tinggal di pesantren, saya tahu bagaimana pesantren itu. Dan pesantren itu mengajarkan santrinya untuk sholat 5 waktu, tutup aurat, belajar ayat-ayat Al-Quran, menghafalnya, kemudian hadis-hadis Nabi, mempelajari sejarah sahabat dan Nabi. Ini kan yang membuat kita bisa menjadi anak-anak soleh. Jadi kalau mau punya amal jariah yang tidak putus-putus, itu punya anak yang baik. Nah caranya harus dididik agama memang dari kecil. Kenapa ibu-ibu tidak membiasakan anaknya dari kecil yang perempuan pakai jilbab misalnya? Di sini Masya Allah saya lihat ada anak muslimah kecil-kecil bisa pakai jilbab. Itu sangat bagus. Kadang-kadang orang tua mengatakan sudah jangan dulu, kesian masih kecil. Kenapa dikasihani? Ada masalah apa kalau pakai jilbab? Dia tetap lucu aja kok sebagai anak-anak misalnya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas di poin ke-9, ya, maaf ada paragraf yang belum saya baca di situ, di poin 8 kata beliau di terakhirnya setelah menyebutkan hadis, maka perhatikanlah wahai saudaraku yang budiman tentang besarnya pahala sedekah dan keutamaannya serta keabadian manfaatnya hingga setelah kematian Anda. Nah, terus juga saya titik beratkan ya, kalau Bapak Ibu lewatin satu masjid, sudah nyumbang nih, kita sudah nyumbang tadi, udah taruh uang 10.000 pagi. Kita pulang sore masih ada kota amal, sedekah aja lagi, tidak masalah. Jangan dibisikin syaitan, tadi pagi kan kamu sudah bantu. Itu tadi pagi, malaikat sudah catat, yang sore ini ada kesempatan kasih. Ingat teman-teman, kalau kita punya uang miliaran pun di rekening, kalau pas kita melihat malaikat maut nanti, harapan kita bagaimana Allah berikan waktu berapa menit saja supaya kita bisa bersedekah seluruh harta kita itu. Itu disebutkan dalam akhir surah Al-Munafikun. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajrin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya, kalau janganlah bersedekahlah kalian ya. Dan jangan sampai datang ajal kepada seseorang antara kalian lalu dia berkata pada saat lihat malaikat maut, ya Allah terlambatkanlah umurku. Beri aku jenjang jedah waktu beberapa menit saja ke depan agar aku bisa bersedekah seluruh hartaku itu dan aku termasuk orang-orang saleh. Tapi apa yang Allah bilang? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mungkin menelambatkan kalau ajal seseorang sudah datang. Sudah telat. Mumpung masih hidup, sedekahkan ya, dan Anda yang bisa mengeluarkan itu. Jangan pernah menghayal teman-teman, walaupun bisa terjadi. Kalau kita meninggal nanti ahli waris saya akan sedekah buat saya kok. Belum tentu. Bisa saja mereka lupa, bisa saja mereka lalai, ataupun kalau mereka sedekah mungkin mereka tidak rutinkan. Kita jujur aja,
Setiap orang di antara kita yang hadir di sini, apakah dia setiap hari bisa sedekah buat orang tuanya yang sudah meninggal? Belum tentu. Mungkin dia sedekah di saat dia ingat. Maka kenapa kita tidak bersedekah semasa kita hidup untuk diri kita sendiri? Yang kita bisa meraih pahalanya nanti. Terlebih lagi sudah kita sebutkan tadi, di antara manifestasinya adalah Allah akan ganti kok. Makin besar kita keluarkan, makin besar gantinya. Lalu apa yang membuat kita ragu? Ingat perkataan Nabi SAW kepada Bilal tadi, saya ulangi lagi. Hai Bilal, sedekahkan dan jangan pernah kau takut kemiskinan dari Allah pemilik arsy yang agung. Allah akan gantikan, tidak usah khawatir. Dalam sebuah kisah, Aisyah radhiyallahu anha pernah di masa puasa, pas sudah mau buka puasa, yang ada di rumah beliau cuma roti sama minyak saja. Karena tidak punya makanan. Biasanya orang-orang dulu kalau tidak punya makanan, roti disimpan beberapa hari kan jadi keras dia. Dicelupin di minyak zaitun baru dimakan. Itu makanan yang paling sederhana. Maka ada satu orang ketuk pintu sebelum azan maghrib di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu diketuk pintunya, dan itu kisah ada disebutkan di buku ini ya. Nanti akan disebutkan di kisah-kisah nyata tentang masalah kejadian sedekah atau keajaiban sedekah. Yang jelas pada saat itu pembantu Aisyah disuruh oleh Aisyah berikan roti itu sama minyak. Diberikanlah kepada orang miskin tadi lalu dia pergi. Kemudian si pembantu bilang sama Aisyah, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya kita tidak punya makanan untuk buka puasa. Gak ada makanan. Anda tadi suruh kasih orang miskin, cuma itu saja yang kita punya untuk buka puasa. Aisyah senyum sambil mengatakan, Allah maha benar. Allah maha benar. Tidak usah khawatir, Allah pasti ganti. Subhanallah, baru Aisyah bicara begitu, ada orang ketuk pintu rumah beliau lagi. Ternyata ada tetangga mengirim makanan dengan nampan yang besar, berisikan roti gandum, kambing, kemudian banyak pakai za'faran ya, wangi-wangian yang membuat makanan itu membuat kita berselera. Lalu datang, dan ini sebenarnya cukup untuk 10 sampai 15 orang makan. Aisyah pun menerima karena yang mengantar mengatakan ini dari majikan saya. Pembantu membawa dari tetangga sebelah, ini dari majikan saya buat Anda buka puasa. Maka Aisyah pun makan dengan pembantunya sampai kenyang, masih banyak makanannya. Setelah selesai, pembantunya Aisyah juga kenyang, maka Aisyah menghadap ke dia sambil mengatakan kepada pembantunya, bukankah ini lebih baik daripada roti keringmu tadi? Lihat bagaimana Allah spontan membalas ya, kepada orang-orang yang bersedekah itu. Baik, yang kesembilan, yang terakhir teman-teman sekalian, manifestasi yang kita dapatkan adalah sedekah itu bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa. Diambil dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada sebuah hadis saya ingin nukil berhubungan dengan poin ke-9. Ini diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib. Ada seorang di masa sebelum kita, itu beliau orang ini ahli ibadah. Selama 60 tahun beribadah. 60 tahun. Tidak pernah buat dosa. Subhanallah, di tahun 61 datang ujian. Datang kepada dia di tempat ibadahnya, kalau kayak kita masjid ya, ini kaum sebelum kita. Datang di tempat ibadahnya seorang wanita pelacur. Mulailah menggoda dia sampai dia berzina 6 hari. Dia berzina 6 hari. Setelah dia berzina 6 hari, Allah permalukan dia. Dia ketahuan oleh masyarakat, diusir dari tempat ibadahnya dan sampai dia tinggalkan kotanya. Dalam kondisi dia meninggalkan kota, dia mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Dia menyesali, kemudian dia masuk ke dalam sebuah tempat. Dia duduk, di sebelahnya kebetulan ada orang miskin yang kelaparan. Dia kebetulan waktu itu belum makan 3 hari, 2 orang di sebelahnya juga kiri kanannya belum makan selama 3 hari. Ada orang lewat memberikan dia sepotong roti. Kata Nabi SAW, diberikan sepotong roti. Yang diberikan orang ini, yang 2 temannya di sebelah tidak diberikan. 1 potong roti. Maka dia berpikir pada saat itu, ini di sebelah kiri kanan saya juga belum makan selama 3 hari. Mungkin mereka lebih butuh. Lalu dibagi 2 roti itu, bukan dibagi 3. Dibagi 2, dikasih yang kanan setengah, yang kiri setengah. Dia sendiri tidak makan. Setelah kejadian ini, ajalnya datang, meninggal orang itu. Kata Nabi SAW, ditimbanglah amal dia 60 tahun, amal solehnya. Ditimbang di timbangan amal soleh, dan dosa zinanya yang 6 hari, ditimbang di timbangan dosa, zinanya lebih berat daripada amal 60 tahunnya. Karena beratnya dosa zina.
Lalu kata Nabi SAW, lalu Allah datangkan pahala sedekah dengan sepotong roti yang dia berkorban untuk 2 orang yang sedang kelaparan, dia sendiri nggak makan. Ditaruh ditambah di timbangan amalnya, maka tiba-tiba itu menjadi lebih berat daripada zina yang 6 hari. Imam Al-Mundhiri memasukkan dalam kategori dahsyatnya sedekah itu sampai bisa mengalahkan dosa-dosa dan hukuman yang bisa datang dari dosa itu sendiri. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan bab setelahnya. Baru setelah ini kita buka pertanyaan insyaAllah tentang petunjuk Nabi SAW berhubungan dengan sedekah di halaman 24 sampai halaman 26. Nanti ke depannya insyaAllah kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh riwayat tentang para pemberi sedekah dan infak ya. Jadi artinya ke depannya itu cuma kisah-kisah tentang bagaimana para salafus salih dalam bersedekah. Tapi kisah-kisahnya sangat unik. Sekarang kita baca tentang petunjuk Nabi SAW berhubungan dengan sedekah. Di halaman 24 kata penulis, adapun petunjuk Nabi SAW tentang sedekah, maka apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, ini nama seorang ulama rahimahullah, tentang hal tersebut sangat indah sekali. Di mana beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersedekah dengan apapun yang dimilikinya. Makanan, pakaian, apa saja, semua disedekahkan. Tidaklah beliau meminta banyak apa yang diberikan Allah untuknya dan tidak juga memandang sedikit pemberiannya itu. Dan tidaklah seseorang meminta kepadanya sesuatu yang ada padanya baik sedikit maupun banyak kecuali beliau memberikannya. Jadi yang kita harus tangkap di poin ini, seringkali syaitan teman-teman kalau kita lagi ada kesempatan untuk bersedekah menakut-nakuti kita. Seakan-akan kalau kita kasih, saya mau makan apa? Nanti uang saya habis dong dan seterusnya. Ini syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera lawan itu dan bersedekah. Yakinlah kepada Allah yang Maha Kaya karena Dia memerintahkan kita akan menggantikan. Ngiang-ngiangkan selalu tadi yang sudah kita bacakan surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 potongan ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah pasti Dia akan ganti. Tidak usah khawatir. Keluarkan lalu tinggalkan sudah. Ya. Berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau selalu bersedekah dan tidak mau menolak orang yang meminta bantuan. Karena tidak penting teman-teman melihat siapa yang minta bantuan. Yang penting adalah sedekahnya, ibadah yang sedang kita lakukan. Kalau kita selalu mau menilai, oh orang ini sudah pernah minta, untuk apa saya kasih lagi? Maka berarti kita akan memilih-milih orang. Kalau kebetulan di sekitar rumah kita sudah pernah kita bantu semuanya, lalu Anda berhenti bersedekah, kan tidak mungkin. Tidak usah lihat orang yang terulang atau tidak terulang. Yang penting saya bisa bersedekah selama saya hidup. Ini kesempatan ibadah. Dan siapa tahu memang sedekah yang kita keluarkan adalah amal terakhir kita. Mungkin setelah itu kita meninggal dunia. Maka ditutuplah dengan amal yang baik. Saya kembali melanjutkan perkataan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, ya, Nabi SAW tidaklah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Pemberian beliau itu adalah pemberian seseorang yang tidak takut akan kemiskinan. Jadi beliau kalau beliau ikutin dengan tidak ada kekhawatiran akan susah hidup karena bersedekah. Bersedekah dan memberi adalah perkara yang paling disukai oleh beliau. Kebahagiaan dan kesenangan beliau dengan memberikan sesuatu adalah lebih besar daripada kebahagiaan seorang penerima yang menerimanya. Jadi ini poin penting ya. Ibnu Qayyim menggambarkan bagaimana ketentraman jiwa Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih senang memberi dan mengalahkan senangnya orang yang menerima. Kita bisa bayangkan kalau kita sedang menerima pemberian, bagaimana senangnya kita. Nah, Nabi SAW menanamkan dalam diri beliau kebalikannya. Beliau tanamkan lebih senang dirinya karena bisa membantu dan memberi daripada orang yang menerimanya. Ini sebuah poin yang luar biasa. Mengajarkan kepada kita bagaimana puncak kedermawanan yang sebenarnya. Justru kita senang kepada orang yang bisa kita beri. Bahkan kita lebih senang dalam memberi sedekah daripada orang yang menerima sedekah. Ada ungkapan di antara jemaah-jemaah kami, subhanallah, yang Allah bukain rezeki mungkin sudah tidak ada batas uang mereka. Sampai mengatakan, Ustaz, setelah saya amalkan bab sedekah ini, saya seperti orang yang ketagihan dengan sedekah. Karena betul-betul depan mata saya keluarkan sekian, datang berlipat-lipat gantinya. Dan saya pernah tes, saya berikan lebih besar lagi datang. Dan begitu seterusnya. Tinggal bagaimana diikuti dengan keyakinan dalam hati dan tidak boleh sama sekali ada keraguan.
Ada orang yang saya tahu tidak punya apa-apa, subhanallah. Datang ke satu kota, kemudian dia mulai usaha kecil-kecilan, tapi dia prioritaskan sedekah. Setiap ada keuntungan perusahaan diprioritaskan. Subhanallah, Allah bukain rezeki dalam hitungan 2-3 tahun saja sudah menjadi orang yang termasuk orang kaya di kota yang dia tinggal itu. Itu banyak sekali bukti-bukti berhubungan dengan masalah ini. Jadi kita harus menepis perasaan khawatir kita yang dibisikin syaitan. Kalau sedekah kita akan susah, kita akan miskin. Itu semua tidak benar. Yang kita harus tanamkan justru dengan bersedekah, saya akan dapat lebih banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting teman-teman ingat, tadi saya bilang jangan batasi ya. Jangan berpikir sekarang saya kasih keluar 10 ribu, saya akan dapat 100 ribu. Seakan-akan rezeki itu hanya uang saja. Mungkin 10 ribu itu Allah ganti dengan kesehatan 1 tahun. Mungkin diberikan keturunan lebih banyak. Ya, mungkin mendapatkan anak 3-4 orang yang bisa jadi anak soleh buat dia. Atau kebahagiaan dia dapatkan dari pasangannya. Atau dia mendapatkan teman-teman yang baik. Atau sekian banyak yang bisa datang sebagai rezeki dia. Selanjutnya, kata Ibnu Qayyim, beliau maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan untuk suatu kebaikan. Tangan kanan beliau seperti angin yang tertiup. Suka memberi. Tidak pernah menahan. Dan bila seseorang membutuhkan mendatanginya, niscaya beliau mendahulukan orang tersebut dari dirinya sendiri. Terkadang dengan memberinya makan atau memberinya hadiah, atau dengan membeli sesuatu lalu memberikan barang sekaligus harganya kepada penjual tersebut. Dan terkadang pula beliau meminjamkan sesuatu lalu mengembalikannya dengan lebih banyak darinya atau lebih baik dan lebih besar. Ya. Beliau juga membeli sesuatu lalu memberikan bayaran yang lebih dari harganya. Kayak misalnya Bapak Ibu beli gorengan nih atau beli sesuatu, maaf ini contoh di luparan aja. Bapak Ibu beli sesuatu lah, lagi di pinggir jalan beli minuman, beli segala macam. Ada orang kita tahu sebenarnya susah, gak usah negosiasi lagi. Saya gorengannya harganya 1.000 rupiah atau 1.000 masih nawar. Ya, Pak 5.000 dapat 7 ya. Misalnya. Orang sudah susah. Untungnya berapa itu kalau jual 1.000-1.500? Udah, salah satu ciri Nabi SAW merupakan kedermawanan, beliau bahkan sengaja melebihkan uang dari jumlah transaksi, bukan malah menawar. Ya, beda kalau Anda masuk ke satu toko brand yang memang mahal, itu beda. Kalau orang susah untuk apa? Negosiasi. Beliau menerima hadiah dan membalasnya. Jadi bukan hanya menerima, tapi dalam bab sedekah beliau membalas pemberian hadiah tersebut yang lebih banyak dari hadiah yang diberikan. Dan dengan berlipat ganda darinya sebagai suatu tindakan kasih sayang dan variasi dalam berbagai bentuk sedekah dan kebaikan dengan segala kemungkinannya. Sedekah beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah dengan apa yang beliau miliki, dengan kondisinya dan dengan perkataannya. Maksudnya tidak memaksakan diri untuk mengambil orang lain punya, tapi beliau sedekah dengan apa yang beliau miliki. Hingga beliau memberikan apa yang ada padanya, memerintahkan untuk bersedekah dan menganjurkannya. Jadi setelah beliau praktek, beliau ajarkan kepada orang untuk praktekin. Dan beliau juga mengajak dengan kondisi real dan perkataannya, bila seseorang yang kikir dan pelit memandang beliau, niscaya kondisi beliau akan menariknya untuk memberi dan berinfak. Maksudnya adalah beliau berikan contoh, jangan pelit. Saya sendiri tidak pelit loh sebagai suri tauladan. Orang yang pelit itu akan dijauhi oleh orang-orang. Dan orang yang bergaul dan bersahabat dengan beliau SAW serta melihat petunjuknya, pasti dia tidak akan dapat mengekang jiwanya dari berbagai kedermawanan dan kebaikan. Karena itulah Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling murah hatinya dan paling bersih jiwanya. Ini terjadi kenapa? Karena sukanya memberi. Dan yang paling lembut perasaannya. Semua ini efek dari sedekah ya. Karena sedekah dan perbuatan ya, baik memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan dalam kemurahan hati itu sendiri. Ya, jadi ini perkataan yang diringkaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kondisi Nabi SAW dalam bersedekah. Jadi beliau selalu tidak menolak orang, memberikan yang terbaik dan tidak memaksakan diri kecuali yang belum miliki saja. Serta beliau selalu melakukan berbagai macam jenis sedekah. Apakah memberi secara langsung atau membeli produk orang yang tidak mampu, kemudian mengembalikan produk itu pada orang itu. Atau dia membeli dengan harga yang lebih dari harga yang ditawarkan untuk sekaligus niat membantunya dan seterusnya. Semua itu adalah hal-hal yang baik. Jadi kita bisa bedain teman-teman ya,
ada satu penjual, ini sebagai penutup dan kita buka tanya jawab setelah ini insyaAllah. Di Saudi itu ada satu toko jual selimut, terkenal sekali kisahnya di sana. Jadi kebetulan yang punya toko ini sangat maju dan Masya Allah salah satu cirinya suka sekali bersedekah, orangnya dermawan. Satu waktu datang satu orang susah di musim dingin ke toko dia sambil menanyakan, kalau tidak salah dia punya uang 100 real saja. 100 real berarti sekitar 420 ribuan lah kalau kita sekarang. Kalau dikurskan 4.200 1 real ya. Maka orang miskin ini masuk lalu bertanya kepada pegawai-pegawai di toko itu, saya punya uang 100 real, saya butuh 4 atau 5 selimut. Untuk dia, untuk istrinya dan juga untuk anaknya karena dingin sekali, musim dingin di sana dingin sekali. Maka para orang-orang di toko itu bilang tidak ada. Karena memang minimal harga selimut itu kalau tidak salah sekitar 100 real. Orang ini minta 100 real bisa dapat 4 atau 5 selimut. Artinya hanya satu selimutnya 20 real atau 25 real saja. Maka kebetulan pemilik toko ada di situ dan dia lihat. Kemudian dia kasih isyarat kepada pegawainya untuk tinggalkan. Dia yang langsung melayani konsumen tersebut. Setelah dia tanya, bapak itu mengatakan saya butuh 5 atau 4 atau 5 selimut karena musim dingin dan saya punya 100 real. Ada enggak selimut yang seharga ini? Spontan pemilik toko itu mengatakan, iya. Silakan Anda pilih selimut yang Anda mau. Bisa. Semua selimut sini bisa Anda beli dengan 100 real. Bisa ambil 4 atau 5. Maka orang itu dengan percaya dirinya karena ini yang bicara pemilik toko, maka dia pilih selimut dan dia tidak tahu harganya. Ternyata semua selimut yang dia pilih jauh lebih mahal dari harga uang yang dia punya. Dan waktu saat ke kasir yang layani dia pemilik toko itu. Setelah dilayani, pergilah orang tersebut. Kemudian dia kumpulkan pegawainya semua lalu dia berkata, saya yakin kalian punya pertanyaan dengan sikap saya tadi. Kata pegawainya, benar. Kenapa Anda menjual selimut Anda 100 real uang orang itu dengan bisa mengambil selimut mana saja dan kami tahu harganya selimut-selimut yang dia ambil. Itu jauh lebih mahal daripada itu. Artinya satu selimut saja nggak cukup dengan 100 real, bisa 200, 300 real. Maka kata dia, orang ini datang membawa kemuliaan jiwanya. Dia mau membeli, gitu kan? Dia mau membeli, maka saya persilahkan. Karena dia mau membeli dan dia orang yang butuh. Kita bantu saja. Maka kata orang pegawainya, oke, kalau gitu kenapa Anda tidak kasih aja dia cuma-cuma? Diulangi lagi perkataannya. Dia mengatakan, perhatikan orang ini datang bukan minta, dia mau membeli. Maka biarkan dia masuk dan keluar dari toko kita dalam kondisi dia mulia. Dia merasa membeli. Dia mulia karena dia tidak sedang mengemis. Maka kita harus kondisikan atau sesuaikan dengan kondisi orang yang sedang meminta kepada kita. Maka ini satu poin yang sangat baik ya. Saya pernah bertemu dengan orang susah di pinggir jalan, Bapak Ibu sekalian. Dia jual barang, tuh ada yang jual koran, ada yang jual air minuman, air mineral. Terus saya bilang, Pak, ini uangnya ambil aja, saya nggak usah ambil airnya. Dia nggak mau, nggak. Ambil aja Pak airnya, gak apa-apa, biar saya ambil uangnya ada nilainya. Itu mulia luar biasa. Ada orang yang seperti itu memang. Jadi tidak semua juga orang mau terima uang kosong. Ada orang yang punya kemuliaan jiwa, dia mau tapi ada imbalannya. Dia dagang maka dia mulia. Nah seperti itu kurang lebih gambaran yang bisa kita ambil. Seperti saya bahasakan tadi teman-teman, kita akan lanjutkan ke depannya insya Allah dengan sisa dari bahasan keajaiban sedekah ini, yaitu kisah-kisah nyata dari orang-orang yang berinfak dimulai dari Nabi SAW dan beberapa orang